Oke, em, selanjutnya kita akan coba lihat objek lain, yaitu garis. Ingat, walaupun kita udah bikin lingkaran seperti yang sebelumnya kita lihat, sebenarnya adalah titik saja yang dia mengikuti bentuk garis atau bentuk lingkaran. Dan sekarang kita sendiri akan melihat bagaimana caranya kita membuat objek garis di dalam kanvas. Nah, tentunya untuk membuat garis, kita akan butuh dua buah titik. Jadi kita akan butuh titik yang titik awal dan titik akhirnya. Nah, garis ini itu biasanya kita sebut sebagai stroke. Jadi stroke itu menandakan outline atau pinggiran yang akan digambar pada layar. Nah, di sini kalau kita ingin menggambar garis, kalau tadi kan kita menggambar kotak-kotak ini membutuhkan fill style. Sekarang yang kita butuhkan adalah stroke style. Karena tadi stroke itu adalah border luarnya dan ketika kita punya garis, ya kita akan perlu garisnya. Kita perlu menentukan garisnya warna apa. Nah, di sini kita perlu lagi punya yang namanya satu fungsi baru, yaitu begin path, yang mana ini akan diakhiri dengan context.close path. Apa yang ada di antara dua fungsi ini itu adalah titik-titik yang akan kita gambarkan. Nah, dalam kasus garis kita butuh adanya titik awal dan titik akhir. Jadi kita akan punya yang pertama kita punya context.move to dan berikutnya kita punya context.line to. Nah, move to ini adalah titik awalnya. Line to ini adalah titik yang kedua yang mana akan kita hubungkan dengan garis. Jadi ini titik pusatnya atau awalnya, dan ini adalah titik di mana garis itu akan berakhir. Jadi misalnya kita buat width per height, tapi kalau kita save belum keluar apa-apa karena kita masih perlu tambahkan satu fungsi lagi, yaitu context.stroke. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk garis. Nah, tentunya di sini kita hanya menggambarkan satu garis saja, tapi kita bisa saja gambarkan katakanlah lebih dari satu garis. Jadi kita punya, ini kan dua titik ya. Ini kalau kita tambahkan misalnya ada titik yang ketiga, ada konteks line to. Ini mungkin supaya gampang, ini saya ganti. Misalnya jadi 100 ke 100, katakanlah 500 ke 500, ini ada 300 ke 300. Kalau saya gambar, hmm, oh ya ini kan 500 ke 300, oke. Nah, ini yang kalau Anda lihat sekarang, ini muncul tiga titik, ini yang di 100, 100, ini yang 500, 500, dan yang satu lagi adalah koordinat 500, 300. Nah, artinya apa? Artinya ya tadi, ketika kita punya line di sini, ada beberapa titik, maka dia secara otomatis akan menghubungkan titik-titik ini dengan menggunakan eh, garis. Nah, ini kalau kita lihat lagi teorinya di sini, kita punya objek geometri primitif yang ada di modul sebelumnya. Saya agak lupa ada di mana, tapi situ ada namanya line loop. Dan itu yang sebenarnya kita buat di sini, yaitu kita membuat suatu line loop lewat kanvas. Jadi implementasinya kira-kira seperti ini. Nah, tentunya kita bisa bikin dia jadi kotak. Jadi misalnya kita punya, katakanlah kita pakai width min 100. Di sini kita pakai 100. Ini kita pakai width min 100. Ini pakai height min 100. Terakhir kita pakai 100, height min 100. Jadi kita bikin kotaknya seperti ini. Ini kenapa tiga? Ini ada yang salah tadi saya nulisnya.
Yang ada 100, ada, oh sorry, ini bukan close pad, tapi saya tambah satu titik lagi, jadi line to, kayak gini. Nanti jadi kotak seperti ini. Nah, kita rasanya juga bisa mengganti beberapa parameter ya di sini ya. Jadi ini kalau saya nggak salah ya, itu context.stroke width. Misalnya kita ganti jadi 50. Oke, canvas stroke width. Saya agak lupa. Itu intinya adalah untuk mempertebal stroke-nya. Line width. Oke, kita punya ada line width. Nah, ini jadi lebih tebal seperti ini. Mungkin jadi lebih gampang untuk dilihat. Kemudian di sini juga yang jadi lebih penting adalah urutan daripada titik ini ya. Jadi titik ini nanti kalau kita misalnya kita tukar seperti ini, ya nanti bisa akan berubah untuk urutan dari penggambaran titiknya. Jadi hati-hati dengan itu. Kemudian untuk garis lagi juga, eh, kita bisa saja variasikan untuk ada titik pusat ke lingkaran seperti yang tadi kita lihat. Tapi mungkin sekarang kita coba yang gampang aja dulu. Jadi katakanlah kita punya ada random range, ada random range dari 0 sampai width, dan kita punya ada random range dari 0 sampai height. Ini pada dasarnya tadi ya, merandom saja. Intinya kita bangkitkan beberapa titik acak yang ada pada ini. Nah, cuma bedanya di sini mungkin kita bisa pakai for. Jadi kita pakai for, var i sama dengan 0. Katakanlah kita punya ada const count sama dengan 10. I kurang daripada count, i plus plus. Seperti ini. Dan di sini line-nya bisa masuk di tengah. Seperti ini. Jadi kita bisa punya banyak garis yang bisa kita gambar di dalam uh, apa aplikasinya kita. Nah, seperti biasa juga tadi line width juga bisa aja kita bikin ini ya, uh, kita bikin random dari 0 katakanlah sampai 30. Jadi kita bisa punya banyak perbedaan-perbedaan ukuran. Nah, cuma ya ini tadi ya, kalau kita bikin seperti ini dia hanya akan pengaruhnya satu kali. Kenapa ya? Karena stroke-nya cuma satu kali. Jadi kalaupun kita pengen bikin ini seperti ini, jadi tiap garis itu punya range, punya ketebalan yang beda-beda, maka ya ini perlu kita masukkan ke sini. Jadi di dalam for ini setiap barisnya langsung kita gambar. Cuma memang dia jadinya nggak akan ngikutin. Sebentar. Oh ya, ini harusnya di dalam loop juga. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kita pun juga bisa aja bikin ini jadi katakan dari 1 ke 50. Mau bikin count-nya jadi 150 juga bisa, dan seterusnya. Ini lagi-lagi tergantung dari apa yang mau Anda coba kejar di dalam kode Anda. Tapi ya kira-kira ini adalah untuk membangun sebuah line. Yang penting itu adalah bikin path-nya, ada close path, dan di tengah-tengahnya Anda bisa menaruh eh, koordinat-koordinat tempat Anda ingin menaruh titik awal dan titik akhir daripada garis tersebut. Ditutup dengan close path dan terakhir digambar menggunakan perintah stroke. Oke,
Di sini juga kita bisa ubah warnanya supaya ada gradien. Jadi di sini kita bisa buat ada gradien. Jadi di sini misalnya saya bikin ada var grade. Ini gradien maksudnya sama dengan, supaya lebih jelas, gradien sama dengan konteks linear gradien. Kita masukin misalnya 350, 350. Ini agak sedikit susah ngejelasinnya. Ini kalau Anda lihat, sebenarnya harus melihat ada warna yang ada di dalam, apa namanya, di dalam. Anda bisa cek dulu deh dokumentasinya nanti. Ini agak susah ngejelasinnya karena harus bicara tentang color space. Tapi kita tambahin dulu aja. Ada color stop. Ini ada di color stop yang pertama, misalnya warnanya adalah red. Dan color stop yang berikutnya, itu warnanya misalnya adalah, katakanlah, blue. Dan di sini kita punya ada, lupa, gradient. Dan terakhir kita perlu warnai tetap. Jadi kita punya ada konteks, stroke, style, sama dengan gradient. Akhir-akhir gitu. Well, ini kenapa gini lagi ya? Tadi ya, apa harusnya ini tetap masuk di dalam for-nya. Karena gradient ini tadi hanya berlaku untuk satu buah stroke saja. Hmm, ternyata masih salah. Kenapa bisa begini? Ini nanti kayaknya perlu kita coba ini deh. Oke. Kalau kita tambahin jadi 10.000 kira-kira, hilang jadi 5.000 misalnya. Jadi 3.000, jadi 3.000, jadi 2.500. Yap, lumayan bagus. Ya, saya juga harus lihat lagi sih itu sebenarnya apa sih create linear gradient ini fungsinya. Tapi ya ini contohnya kalau kita main-mainin dikit, kita bisa dapetin pola yang lumayan menarik. Curiganya saya sih ini tergantung daripada banyak panjangnya garis ya. Jadi kalau garisnya panjang, dia nanti kita butuh red-nya lebih banyak. Atau mungkin ini sebenarnya adalah koordinat daripada ininya, saya juga kurang tahu sih. Mungkin, ya mungkin bisa jadi ini red-nya di sini, blue-nya di sini. Jadi kalau ini saya ganti pakai width dan height gimana? Oh iya, sama aja ya. Ah iya, berarti paham saya. Jadi 00 di sini maksudnya adalah yang di kiri atas, yang ininya dua variabel berikutnya adalah yang kanan bawah. Jadi ketika kita punya 00 with height, ya berarti ini yang digambar di dekat angka koordinat 00 ini akan digambar lebih merah, yang digambar di width dan height ini akan digambarkan lebih eh, lebih biru gitu jadinya. Apa yang terjadi kalau misalnya ada add color stop? Ini saya belum pernah nyoba, jadi kita lihat aja. Ini dua gold gitu. Nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruhnya? Coba kita lihat. Console. Outside the range. Ya, oke. Berarti emang cuma ada satu dan dua aja. Ya, cuma ada satu dan dua. Atau tadi ada 0,5 ya. Ah, ya. Oke. Ya, I see. Ya udah, jadi kayak gitu. Berarti kalau kita pengen tambahin lagi, misalnya di sini katakan kita bikin stopnya itu di 0,25, di 0,5, sama satu lagi ada 0,75. Kayak gini, katakanlah di sini kita tambahin ada black. Ya, terjawab. Jadi ya ini, itu angkanya dari 0 dan 1. Jadi dia bisa mainin Anda mau warnanya lebih dominan di mana nih.
Jadi ya ini kayak apa ya? Kayak kalau lagi lihat ada Photoshop, ada gradient, bisa ngatur pojok kiri, pojok kanannya kayak kira-kira kayak gitu. Oke, sip. Kira-kira seperti itu untuk garis.